Ini saya ketahui bahwa itu Kristen artinya adalah gelar daripada Yesus. Kristen bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris sebagai kitab suci. Akhirnya saya belajar agama-agama yang lain. Kristen akhirnya saya ketahui bahwa itu Kristen artinya adalah gelar daripada Yesus. Kristen bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, bahasa Arabnya Al-Masih ternyata. Tapi konsepnya sedikit berbeda ya kalau Isa Al-Masih dan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yahudi itu ternyata adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam yang kita kenal. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama tersebut. Ketika Islam, saya pikir nama nabi, nama orang, gelar orang, ternyata artinya seperti tadi Ustadz jelaskan, berserah diri ya, atau selamat, taat, patuh, tunduk, atau damai. Ketika saya membandingkan semuanya ini, ternyata dipecah lagi menjadi yang disebut dengan agama samawi dan agama ardi atau bumi. Yang agama samawi akhirnya mau nggak mau saya harus pelajari secara detail, yang mana saya akhirnya menemukan bahwa kitab yang dulu saya punya ini ternyata terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama disebut Perjanjian Lama, Ustadz. Yang kedua disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah kitabnya orang Kristen ini yang isinya 27 kitab, yang tadi disebut Matius, Markus, Lukas, tambah surat-surat Paulus cuma 13 Ustadz, bukan 14. Yang satu lagi kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa yang tulis. Ditambah lagi dengan surat-surat dari yang disebut rasul-rasul. Tapi istilah rasul dalam kitab mereka ini beda dengan istilah rasul dalam Islam ya. Kemudian yang Perjanjian Lama ternyata ini berasal dari kitabnya orang Yahudi, yaitu ini yang namanya kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini, Tanakh itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im adalah kitab nabi-nabi, Nabi Daniel, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kitab tulisan-tulisan itu adalah Ketuvim, kitab Mazmur yang kita kenal dengan sebutan Zabur. Ada kitab Ratapan, Kidung Agung, Amsal, dan sebagainya. 3 kelompok kitab disebut Tanakh, ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini Ustadz ya. Ini terjemahan. Ya, ini Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris. Kitabnya orang Yahudi ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Kemudian di abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini kitabnya, bahasa Yunani. Kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Kemudian terjemahan Yunani ini beredar secara luas, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat, dan beratus-ratus tahun sampai kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat terjemahannya diresensi atau dikritik terjemahannya. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja Kristen sendiri. Kenapa dikritik? Karena mereka membaca kitab ini tetapi menggunakan kacamata budaya Helenisme Yunani, budaya paganisme Romawi, dan juga filosofi Platonisme. Akhirnya di akhir abad 4 kitab yang ini terjemahan dijadikan satu dengan kitabnya Perjanjian Baru Kristen. Jadilah kitabnya orang Kristen yang pertama di akhir abad 4 Masehi, 300 tahun lebih setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ya. Quran kita tidak sampai 2 tahun sudah menjadi mushaf ketika zaman sahabat Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Ketika digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian digantikan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan,
tidak sampai 13 tahun sudah dikodifikasi lagi menjadi mushaf Quran, dan Quran dengan dialek selain Quraisy dibakar, betul ya Ustaz ya, supaya seragam. Itu tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi yang ini hampir 400 tahun ya setelah yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak ada, baru disusun. Jadi jaraknya jauh sekali. Kemudian menurut kalangan Kristen sendiri ya, baik dari kalangan yang mempelajari tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata di dalam perjanjian lama yang 5 kitab Musa tadi berasal dari yang namanya 4 mazhab. Orang Israel juga punya mazhab, Ustaz. Ketika mereka dibuang ke Babel, itu mereka membuat 4 mazhab, yaitu apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini yang menjadi 4 sumber di dalam 5 kitab Musa, sehingga banyak kontradiksi. Belum lagi nanti ada plagiarisme, belum lagi nanti ada kontradiksi di dalam ayat perjanjian lama sendiri. Yang perjanjian baru ternyata juga 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu dengan Yesus, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Nggak pernah ketemu kan berarti nggak pernah ngopi, Ustaz ya. Jadi ini yang mengatakan bukan orang Islam, yang mengatakan adalah orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang mempelajari tentang perjanjian baru.